Gas biasanya di Indonesia, ternak itu identik dengan ayam, bebek, ataupun lele. Tetapi akhir-akhir ini, dunia dihebohkan oleh sindikat ternak sel telur. Wow, sungguh tidak wajar kan? Tetapi ini benar-benar terjadi. Ayo kita bahas secara lengkap dan detail. Jadi sindikat peternakan sel telur yang menyasar perempuan Thailand diduga dijalankan oleh gangster China guys. Pendiri Pavena, Foundation for Children and Women, Pavena Hongsakula mengatakan gangster China mengoperasikan rumah yang menjadi tempat para perempuan Thailand dipaksa menyumbangkan sel telur mereka. Rumah itu berada di Georgia, bekas Republik Soviet, di mana sekitar 100 perempuan Thailand dikurung di sana. Dilansir dari Bangkok Post, operasi para gangster itu terendus setelah Pavena menyelamatkan sejumlah perempuan Thailand dari skema tersebut. Pavena menyelamatkan para korban pada September tahun 2024 dengan menebus 70.000 baht sekitar 33 juta rupiah kepada para gangster. Para korban mengatakan kepadanya bahwa ada perempuan Thailand lain yang juga terjebak di skema peternakan sel telur. Mereka tak bisa pulang karena tak punya uang untuk menebus pembebasan. Pavena akhirnya kembali berupaya menyelamatkan para korban dari peternakan itu. Setidaknya 3 perempuan Thailand berhasil dibebaskan pada 30 Januari dengan berkoordinasi dan dibantu Divisi Polisi Luar Negeri Thailand dan Interpol. Bagaimana modusnya guys? Berdasarkan pengakuan salah satu korban, mereka mulanya diiming-imingi pekerjaan bergaji fantastis, yakni sebesar 400.000 sampai 600.000 baht, sekitar Rp19 3-2 90 juta. Pekerjaan itu disebarkan melalui iklan di Facebook. Ketika korban menghubungi iklan itu, ia diberitahu untuk bekerja sebagai ibu pengganti atau surrogate mother untuk pasangan yang tidak memiliki anak di Georgia. Pekerjaan semacam itu disebut legal di Georgia. Setelah korban menyetujuinya, pelaku pun menanggung paspor korban dan biaya perjalanan ke Georgia. Korban dan sekitar 10 orang lain kemudian melakukan perjalanan ke negara itu pada Agustus dengan dipimpin oleh perempuan Thailand yang diyakini bekerja untuk gangster China. Setibanya di sana mereka dibawa ke daerah di mana ada 4 rumah besar dan setidaknya ada 100 perempuan Thailand yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Pavena berujar operasional rumah itu ilegal karena pada faktanya tak ada pasangan yang mengajukan permohonan ibu pengganti ke sana. Para korban yang tinggal di rumah itu pun bagai diternak oleh gangster. Mereka diberi hormon untuk merangsang sel telur dan selama sebulan sekali dibius untuk diambil sel telurnya. Beberapa perempuan yang telah memberikan sel telur bahkan belum menerima bayaran sepeser pun. Pavena meyakini sel-sel telur itu dijual ke negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro IVF. Di Georgia sendiri tak ada undang-undang khusus yang mengatur soal ibu pengganti. Negara miskin rawan menjadi korban gas. Mengapa bisa? Ayo kita bahas. Badan Uni Eropa untuk Kerjasama Penegakan Hukum Eurojust dalam laporan yang terbit pada 18 Oktober tahun 2024 menjelaskan, perempuan-perempuan dari negara miskin rentan terjebak tindak pidana perdagangan orang TPPO. Bermodus sewa rahim, umumnya mereka ditawarkan kepada pasangan-pasangan dari negara yang melarang sewa rahim. Pada Desember tahun 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berterima kasih kepada Perdana Menteri Kamboja Han Mena. Kamboja mengumumkan tidak akan menggugat perempuan-perempuan Filipina yang menyewakan rahim di Kamboja. Penyelidikan membuktikan bahwa mereka adalah korban TPPO. Praktik penyewaan rahim kini terdengar semakin lumrah. Mayoritas negara di barat mengizinkan praktik sewa rahim dengan syarat dilakukan secara sukarela.
artinya perempuan pemilik rahim, dengan sukarela membantu mengandung anak dari pasangan yang kesulitan untuk mengandungnya sendiri. Pekan lalu, aktris Lily Collins yang terkenal melalui serial Emily in Paris pada 31 Januari tahun 2025 mengumumkan bahwa ia dan suaminya Carly McDowell dikaruniai seorang anak. Bayi itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang menyewakan rahimnya atau melalui praktik surrogasi. Selain Collins, aktris Nicole Kidman, Elizabeth Banks, dan Jamie Jung juga memiliki anak-anak mereka. Dengan bantuan jasa sewa rahim, keempat aktris itu di dalam sejumlah wawancara mengungkapkan perjuangan mereka menghadapi masalah kesuburan. Di majalah People edisi 25 Maret tahun 2019, Jung mengatakan, dokter mendiagnosis dia memiliki kandungan lemah. Apabila ia hamil, kandungannya tidak akan bertahan. Fakta ini yang mendorong Jung dan suaminya, aktor Bryan Greenberg, menggunakan jasa sewa rahim. Jadi guys, sebenarnya masalah ini berawal dari mana? Oke, kita bahas. Persoalan kesuburan ini merupakan persoalan besar di Amerika Serikat berdasarkan data tahun 2022. Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) mengatakan 1 dari 5 perempuan dewasa memiliki masalah kesuburan sehingga kandungannya tidak bisa bertahan. Di tengah kekhawatiran, pasangan yang sudah menikah lama tetapi tidak bisa melahirkan keturunan sendiri, jasa sewa rahim memberi harapan. Mengambil contoh dari pengalaman Jung, induk telurnya yang telah dibuahi oleh sperma Greenberg kemudian disuntikan ke rahim sewaan. Selama pemilik rahim mengandung, orang tua asli si janin menanggung semua biaya kehamilan dan persalinan. Ketika bayi itu lahir, ia dikembalikan ke ayah dan ibunya. Hubungan orang tua dengan pemilik rahim pun usai. Bagaimana hukum sewa rahim? Ayo kita bahas. Di Kanada, Uni Eropa, dan Australia, hukum melegalkan sewa rahim dengan syarat altruisme. Artinya, tidak boleh ada pemaksaan. Perempuan pemilik rahim menawarkan jasa secara sukarela untuk membantu pasangan yang kesulitan mempunyai anak, bukan dibayar. Hal ini dikelola oleh biro-biro jasa sewa rahim yang terdaftar di pemerintah. Perempuan yang berniat menyewakan rahim mendaftarkan diri ke biro tersebut. Nantinya biro menjodohkan dia dengan pasangan yang ingin memiliki anak. Mencegah praktik sewa rahim terjerumus ke perdagangan orang. Hukum di Australia, Kanada, dan Uni Eropa meminta ada surat perjanjian antara pasangan suami istri dan pemilik rahim. Biaya yang ditanggung juga sebatas biaya kehamilan dan persalinan. Pemberian dana di luar itu dianggap sebagai tindakan komersial dan dilarang oleh hukum. Ashley Green, seorang warga telah 3 kali menyewakan rahimnya. Ia menceritakan pengalamannya kepada media Motherly edisi 19 Oktober tahun 2022. Pasangan-pasangan yang saya bantu memilih jalan sewa rahim sebagai pilihan terakhir. Mereka sudah mencoba hamil sendiri berkali-kali tetapi gagal. Ada yang keguguran dan ada yang bayinya meninggal di dalam kandungan, tuturnya. Green sendiri menikah. Ia memiliki 3 anak kandung. Praktik menyewakan rahim ia lakukan setelah anak ketiganya lahir. Ia bercerita, niat itu muncul setelah melihat ada kerabat dan teman yang kesulitan hamil. Ia pun merasa terpanggil untuk membantu orang-orang yang mengalami kesusahan ini. Sebaliknya, di Rusia, hukum melegalkan praktik sewa rahim karena alasan altruisme ataupun komersial. Artinya, perempuan yang membutuhkan uang bisa menawarkan diri untuk mengandung anak orang lain dengan bayaran di luar biaya kehamilan dan persalinan. Di hukum mengenai sewa rahim berbeda-beda tergantung setiap negara bagian. Ada yang mengizinkan dengan syarat altruisme dan ada pula yang melarang sama sekali. Sementara itu, di Asia Tenggara belum ada hukum mengenai sewa rahim.
sehingga dianggap sebagai wilayah abu-abu. Kondisi legalitas sewa rahim secara komersial di Rusia ataupun ketidakjelasan hukum di Asia Tenggara ini menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perempuan-perempuan dijebak dan dipaksa untuk menyewakan rahim mereka. Uangnya mengalir ke kantong sindikat perdagangan orang. Selain itu, terdapat pula kasus pasangan dari negara yang mengizinkan sewa rahim, tetapi sengaja ke negara berkembang karena biayanya yang murah. Kasus Gemi dari Thailand pada 2014 menguak persoalan ini. Gemi adalah anak dari pasangan Australia, David Farnell dan Wendy Lee Farnell. Australia mengizinkan sewa rahim dengan syarat sukarela, tetapi pasangan ini memilih membayar seorang perempuan di Thailand. Janin yang dikandung oleh Pataramon, pemilik rahim, ternyata kembar dan salah satunya didiagnosis mengidap Down syndrome. Farnell meminta janin dengan disabilitas itu digugurkan, tetapi Pataramon menolak karena bertentangan dengan agama dan kepercayaannya. Walhasil, ketika bayi kembar itu lahir, Farnell hanya membawa bayi yang sehat pulang ke Australia. Bayi laki-laki dengan Down syndrome itu ditinggal dengan Pataramon dan diberi nama Gemi. Sejak itu, Thailand melarang sewa rahim untuk pasangan dari luar negeri. Guru besar emeritus ilmu politik Universitas Melbourne Shirley Jeffries menekankan pentingnya setiap negara melarang sewa rahim komersial. Argumen itu dituangkan di The Conversation edisi 11 Agustus tahun 2014. Setelah kasus Gemi, sewa rahim harus berdasarkan saling percaya, saling menghargai, dan saling melindungi, bukan demi uang, ujarnya. Guys, sudah cukup detail kan? Tonton video lainnya ya. Thanks. Sekedar tambahan untuk di negara Konoha, sewa rahim masih sangat tabu dan pasti ditentang oleh berbagai pihak dan masyarakat.